Halo semuanya. Oke teman-teman, pada video kali ini ya saya akan coba share ke teman-teman semuanya tentang informasi yang menurut saya cukup penting ya untuk bisa kita perhatikan ya. Karena informasi ini ya itu erat kaitannya dengan kita yang mungkin sering transaksi di pasar saham gitu ya. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin sering banget melakukan transaksi seperti day trading atau mungkin scalper. Nah, pada kali ini kita akan bahas terkait dari biaya transaksi di saham, teman-teman. Ya, pembahasan ini mungkin cukup krusial, teman-teman ya, karena ketika kita melakukan transaksi di saham, terus kemudian kita cek portofolio, kelihatan untung, habis itu dijual, ternyata di gain loss-nya kelihatan, ternyata belum untung ya kalau saya jual saham untung sekian persen ya. Jadi hal ini perlu diperhatikan karena agar kita bisa jual untuk memenuhi biaya untuk lebih dari biaya jasa itu merupakan hal yang wajib, teman-teman. Jadi tidak hanya asal jual asal hijau pokoknya dijual, itu ternyata nggak bisa karena ada biaya jasa yang melekat di dalam kita melakukan transaksi jual beli saham. Nah, lalu kira-kira nih biayanya itu apa saja yang kita keluarkan di dalam kita membeli ataupun menjual sebuah saham. Nah, kita akan ulas pada video kali ini, teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman, ternyata di dalam biaya jasa ketika kita melakukan jual beli saham itu ada komponen yang namanya komisi broker. Nah, broker di sini itu merupakan pihak yang akan menjadi perantara transaksi saham. Broker menjadi penghubung antara investor dengan sistem perdagangan elektronik Bursa Indonesia, gitu ya. Nah, atau kita sebut sekuritas lah, gitu ya, biar lebih gampang. Nah, bisa dikatakan bahwa transaksi jual beli saham itu tidak akan terjadi tanpa bantuan broker. Komisi broker ini adalah biaya jasa ya, yang sudah ditentukan oleh pihak sekuritas. Nah, biaya ini berlaku jika investor meneruskan permintaan jual beli kepada Bursa Efek Indonesia. Ya, intinya ketika kita melakukan transaksi saham melalui platform dari sekuritas, itu ada biaya jasanya atau komisi broker seperti itu. Nah, besarannya komisi broker ini tiap sekuritas biasanya beda-beda. Ya, ada yang 0,15%, 0,25%, ada yang 0,18%, 0,28%, ada yang mungkin 0,20%, 0,30%, dan macam-macam, teman-teman. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu hal yang patut untuk kita perhatikan ketika kita sebagai daily trader ataupun mungkin trader yang kita sering banget melakukan transaksi tiap hari. Terus selain komisi broker apa lagi komponennya? Ternyata ada yang namanya levy, teman-teman. Nah, biaya levy ini adalah biaya transaksi dari Bursa Efek Indonesia ya atau BI. Nah, biaya ini harus dibayarkan setiap kali investor melakukan transaksi jual beli saham dan memakai fasilitas dari BI. Yang mau nggak mau harus pakai fasilitas BI ya, karena memang datanya dari sana gitu ya, untuk mengakses pasar. Terus kemudian tanpa adanya fasilitas ini ya, investor akan kesulitan untuk membeli ataupun menjual saham. Cuman ya nominal yang ditetapkan oleh BI itu kecil ya untuk biaya jasanya, yaitu sekitar 0,04% dari total transaksinya. Gitu. Nah, 0,04% pun ini nanti akan dibagi oleh lembaga-lembaga regulator yang lain ya, seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia sama di Clearing Penjamin Efek Indonesia gitu. Jadi udah dibagi-bagi sama BI gitu ya. Terus komponen yang selanjutnya teman-teman, ternyata masih ada lagi, yaitu PPN, teman-teman. PPN akan selalu ada dalam setiap transaksi barang serta jasa. Aturan pajak ini juga berlaku ternyata di saham, teman-teman.
Nah, cuman kalau di saham besaran PPN-nya itu tidak sebesar mungkin ketika kita melakukan transaksi jual beli barang ya atau jasa. Biasanya kan kita dikenakan PPN itu 10%. Nah, kalau di saham sendiri itu ternyata besaran PPN-nya cuma 0,03% dari total nilai transaksi kita. Umumnya biaya PPN ini sudah termasuk dalam hitungan komisi broker. Jadi ketika sekuritas itu mencantumkan fee-nya itu 0,15-0,25% atau mungkin lebih dari itu, nah itu sudah include dengan levy tadi plus dengan PPN ini teman-teman. Nah terus kemudian komponen yang terakhir teman-teman, ternyata masih ada lagi nih. Komponen yang terakhir adalah PPh. Nah PPh akan dikenakan kepada semua individu yang melakukan transaksi saham. Biaya PPh ini akan dibayarkan oleh investor melalui perusahaan sekuritas. Besarnya PPh juga terhitung ringan, teman-teman ya, hanya 0,1% dari total transaksi yang dilakukan oleh investor. Biasanya ada yang nanya, Mas, ini untuk pembelian kok 0,15%, sedangkan untuk jual kenapa 0,25%, nggak disamain aja. Nah, pembedanya ada di sini teman-teman. Perlu diketahui bahwa PPN ini hanya berlaku kepada investor yang menjual saham dan tidak berlaku bagi investor yang melakukan pembelian saham ya. Namanya saja pajak penghasilan, berarti hanya dikenakan kepada individu yang mendapatkan penghasilan dari hasil jual saham tadi. Gitu. Sementara itu, investor yang membeli saham bukan merupakan objek dari aturan pajak ini, teman-teman. Makanya di fee sekuritas itu transaksi jual fee-nya pasti lebih gede karena ada PPh ini. Nah, lalu rinciannya gimana nih ketika kita ingin menghitung gitu ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini kita kasih contoh ya. Misalnya ada pembelian saham 10 lot ya. Di saham PT XYZ dengan harga Rp5.000 per lembar. Dengan ilustrasi fee belinya adalah 0,15. Artinya untuk fee jualnya 0,25% teman-teman ya. Nah, berapa untuk biaya yang kita harus keluarkan gitu ya. Yang pertama kita akan menghitung transaksi belinya kita dulu ya. 10 lot itu berarti 100 lembar ya. 10 lot itu berarti 10 kali 100 lembar karena 1 lot 100 lembar. Terus kemudian dikalikan 5.000. Nah, jatuhnya adalah 5 juta. Dengan transaksi beli senilai 5 juta, maka broker fee-nya dari 5 juta adalah 0,08%, itu sekitar Rp4.000 untuk fee broker ya, yang masuk ke sekuritas. Kemudian yang masuk ke bursa ya, 0,04%, itu sama halnya dengan Rp2.000. Terus kemudian PPN-nya teman-teman ya, 0,03%, itu sama halnya 1.500. Kalau di total semua biaya jasanya ini itu senilai 7.500. Artinya ketika kita melakukan pembelian saham senilai 5 juta, maka kita harus mengeluarkan uang sekitar 5.7.500 untuk biaya jasanya. Terus kemudian ini untuk ilustrasi perhitungan transaksi beli. Kalau untuk transaksi jual sebetulnya sama. Pembedanya adalah kita ketambahan PPh akhir ya, yang sebesar 0,1%. Itu teman-teman. Nah, itu besarnya sekitar Rp5.000. Jadi total transaksinya itu sekitar 12.500. Nah, kalau yang tadi itu dijumlahkan dari total pembelian. Kalau ini sebagai pengurang karena kita menjual saham gitu ya. Dari total transaksi jual 5 juta, teman-teman, kita dikurangi dari biaya jasanya ya, senilai 12.500. Maka hasil akhirnya ketika saya menjual saham saya senilai 5 juta itu, saya dikenakan fee 12.500 dan hasilnya sekitar 4.987.500 teman-teman. Ini dengan asumsi saya jual saham di harga yang sama ketika saya jual gitu ya.
Jadi beli di 5.000, saya jual lagi 5.000, saya kena fee biaya jasanya aja udah rugi gitu ya. Makanya ketika saya mau menjual, minimal harus menutupi dari biaya jasa yang harus saya keluarkan gitu teman-teman. Jadi kalau di total biaya jasanya berarti sekitar 7.500 ditambah 12,5, berarti sekitar 20.000. Jadi kalau di portofolio masih cuan sekitar 5 juta 20.000, itu berarti 20.000-nya sudah pasti dibuat untuk bayar fee jasanya saja gitu ya. Jadi kalau bisa lebih dari 5.020.000 gitu teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya share untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.